Hai sobat, sanak semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Banjar Alkisah. Di video kali ini, kita akan mencoba mengulas memaknai sebutan Banjar. Kenapa nama sebutan Banjar ada di berbagai daerah, seperti di Pulau Jawa, di Pulau Bali, dan juga Lampung. Sobat sanak semuanya, mengulas sebutan Banjar ini kita mulai dari Pulau Bali. Sebenarnya Mimin sendiri, sebagai orang Kalimantan, pernah merantau, dan tinggal di Pulau Bali selama 1 tahun. Dan perlu kita tahu, dan menjadi catatan bagi kita. Sebutan Banjar di Bali, adalah sebutan, pembagian wilayah administratif, atau di bawah kelurahan atau desa. Sebutan Banjar, istilahnya setingkat dengan rukun warga, atau RW. Jadi pada intinya, sebutan Banjar di Bali, ialah pembagian RW setempat. Dan tentunya yang disebut Banjar ini, adalah yang mengurus, hal-hal yang bersifat administratif, seperti pembuatan KTP, KIPEM atau identitas. Banjar merupakan kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur, dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati, dalam sistem, pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, sebutan Banjar di Tanah Jawa, yaitu di sebuah Kabupaten Banjarnegara. Adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya juga bernama Banjarnegara. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang di sebelah utara, Kabupaten Wonosobo di sisi timur, Kabupaten Kebumen di sisi selatan, serta Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga di sebelah barat. Dan tentu sebutan Banjarnegara ini, ialah nama sebuah tempat, atau kabupaten, dan penduduknya yang menempati wilayah tersebut, tentu ialah, orang Jawa, karena Banjarnegara, ada di Jawa Tengah. Kemudian di Jawa Barat, biasa dikenal, Banjar Patroman, atau di Kabupaten Banjar, di Jawa Barat. Biasa juga disebut Kota Banjar, ada di Provinsi Jawa Barat. Kota Banjar berada, di perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, yakni dengan Kabupaten Cilacap. Banjar merupakan menjadi pintu gerbang utama jalur lintas selatan, Jawa Barat. Dan sebutan Banjar tersebut, juga nama tempat, dan masyarakatnya adalah, orang Sunda. Karena wilayah kota Banjar ini, berada di Jawa Barat. Selanjutnya, sebutan Banjar, di Lampung, yaitu Banjar Agung Tulang Bawang, di Lampung. Banjar Agung adalah nama sebuah kecamatan, di Tulang Bawang. Banjar Agung, merupakan pusat dagang terbesar, dan teramai yang ada di Tulang Bawang, dengan pasarnya yang dikenal, dengan nama Pasar Unit 2 Tulang Bawang. Tentu ini juga nama sebuah daerah, di Lampung. Dan masyarakatnya pun, juga dari penduduk Lampung. Juga ada, orang dari Jawa, dan orang dari Bali. Yang terakhir, kita kembali ke Kalimantan, yaitu suku bangsa Banjar. Suku bangsa Banjar, atau biasa disebut orang Banjar,
Kadang Banjar Kalimantan ini, sering disebut orang luar daerah, ialah tertuju hanya orang Banjarmasin saja. Padahal menyebut suku Banjar, adalah memaknai sebuah bangsa, dan kisah sejarahnya pun sangat panjang, dan wilayahnya juga sangat luas. Karena dari Kalimantan Selatan inilah, mereka tersebar ke seluruh Nusantara. Perlu kita tahu, bahwa ras Banjar, atau genetik orang Banjar, lebih dahulu lahir, sebelum adanya Kesultanan Banjar. Karena dipercaya, bahwa di Kalimantan bagian Tenggara ini, Kerajaan Nan Sarunai, Dayak Maanyan, yang berdiri sebelum Masehi, dan juga berdirinya Kerajaan Tanjung Puri, dari Sumatera Tanah Sriwijaya. Karena terjalin kekerabatan yang baik, maka pembauran orang Kerajaan Nan Sarunai, dan Tanjung Puri inilah, melahirkan genetik pertama ras Banjar. Yang kemudian 5 wanita ras Banjar, dibawa berlayar oleh orang Sriwijaya, ke Madagaskar. Ras Banjar pertama inilah, yang menjadi nenek moyang orang Madagaskar. Kembali ke sebutan Banjar, di Kalimantan. Ketika Kerajaan Nan Sarunai runtuh oleh Usak Jawa Majapahit, maka berdirilah sebuah kerajaan Nagara Dipa, kemudian berganti menjadi Nagara Daha. Dan di zaman inilah penduduknya mulai menyebar ke Kalimantan bagian timur dan utara, dan penyebar ke wilayah Kepulauan Filipina Selatan, melalui perdagangan. Mereka disebut Banjar Hindu-Buddha. Setelah itu Kerajaan Nagara Daha terjadi perebutan tahta antara Pangeran Samudera, sebagai pewaris tahta yang sah, dengan pamannya Pangeran Tumenggung. Singkat cerita, Pangeran Samudera diasingkan ke Muara Kuin, dan diangkat menjadi raja, oleh orang-orang Melayu, yang bermukim di Kuin. Dan disitulah, terjadi perang saudara, antara Pangeran Samudera, dan pamannya Pangeran Tumenggung. Pangeran Samudera, mendapat bantuan dari Kerajaan Demak. Dan akhirnya dalam perang tersebut, dimenangkan oleh Pangeran Samudera. Maka berdirilah Kerajaan Banjar. Sejak saat itulah nama Banjar terlahir. Meski nama sebutan Banjar, pada awalnya adalah, sebuah bandar di Kuin, yang dibangun dari orang Melayu, bernama Patih Masih. Tapi sebutan menjadi nama sebuah kerajaan, pengganti Kerajaan Nagara Daha yang pendahulunya, dan dikenal, Kesultanan Banjar. Sehingga seluruh bekas kekuasaan, Nagara Daha diwariskan ke Kesultanan Banjar. Dan Pangeran Samudera, sebagai raja pertama, yang memeluk Islam, dan memproklamirkan, bahwa wilayah kekuasaan Kerajaan Banjar, adalah negara Islam. Sejak saat itu jugalah, suku-suku Kalimantan, yang menggabungkan diri, di wilayah kekuasaan, Kesultanan Banjar, disebut orang Banjar.